Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita semua. Kali ini kita akan membicarakan tentang bekam. Ada kenyataan yang sering kita baca, yang sering kita dengar, bahwa berbekam di belakang lutut itu tidak boleh. Katanya boleh merosakkan tulang dan boleh membawakan kelumpuhan kepada orang tersebut. Maka berdasarkan kenyataan ini, orang jadi takut untuk berbekam di belakang lutut. Dan mereka-mereka yang melakukan bekam juga jadi tidak confident untuk melakukan bekam di belakang lutut. Benarkah kenyataan ini? Mari sama-sama kita lihat. Sebenarnya persendian adalah tempat yang penting untuk kita melakukan bekam. Adakah itu di persendian kaki, ataupun tangan, ataupun persendian lain di bahagian belakang badan kita. Contoh lutut di kaki, pergelangan kaki, atau di pergelangan tangan, ataupun di bahu, ataupun di daerah siku. Sebenarnya tempat-tempat tersebut sangat penting untuk kita bekam. Kenapa? Karena persendian kita atau joint kita itu sering berlakunya lipatan-lipatan tubuh kita. Seperti tangan kita luruskan dan bisa kita bengkokkan, bengkoknya itu berlaku di siku. Begitu juga dengan kaki. Kalau Anda duduk bersila, maka lipatan kaki di bahagian lutut akan terlipat. Jadi di tempat-tempat yang anggota tubuh kita bisa dilipat-lipat itu, pembuluh darahnya baik arteri ataupun vena ataupun sarafnya juga ikut terlipat. Oleh karena itu, sering terjadi kemacetan aliran darah atau terganggunya fungsi saraf di join-join atau sendi-sendi tersebut. Maka orang sering sakit bahu, sering sakit di lutut, sering sakit pergelangan tangan, bahkan di jari-jari. Ada yang pagi-pagi bangun tidak bisa dikatupkan jarinya itu karena sakit, dan juga kadang-kadang membesar. Baik di kaki ataupun di tangan. Atau mereka-mereka yang mengidap penyakit asam urat, gout, atau rheumatism juga mengadukan sakit di sendi-sendinya, bahkan sakitnya itu sangat-sangat dirasakan. Jadi persekitaran sendi penting untuk kita bekam, termasuk di bahagian lutut, di bahagian depannya, kiri kanan, dan juga di bahagian belakangnya. Kalau Anda perhatikan, setiap orang yang sakit lutut, raba di belakang lututnya itu akan terasa seperti ada benjolan. Maka ini menunjukkan bahwa di daerah belakang lututnya sudah terjadi kemacetan aliran darah. Dan otomatis saraf yang turun ke kaki yang melalui lutut juga akan terganggu. Maka dengan melakukan bekam di tempat tersebut, baik di lutut kiri kanan ataupun di belakang lutut itu, kita membersihkan sampah-sampah tubuh badan kita yang cenderung untuk melekat di sana, yang nanti satu waktu akan menjadikan sakit lutut. Maka sebelum dia sakit dilakukan bekam, kita melakukan pembersihan. Dan bagi mereka yang sudah sakit lutut, kita lakukan bekam di
persekitaran lutut, termasuk di belakang lutut itu akan melancarkan perjalanan darah ke kaki dan juga dari kaki ke atas. Artinya arterinya lancar ke bawah dan juga venanya lancar ke atas. Karena apa? Karena di persekitaran sendi lutut akan terjadinya gumpalan-gumpalan yang akan menjadikan macetnya aliran darah atau terganggunya fungsi saraf. Maka sampah-sampah di situ kalau kita keluarkan secara teratur dengan berbekam, maka sampah tersebut akan bersih dan orang akan terhindar dari sakit lutut. Jadi kenyataan yang menyatakan bahwa berbekam di belakang lutut itu tidak boleh, itu tidak tepat. Bahkan tempat tersebut adalah tempat yang penting untuk kita bekam, supaya aliran darah ke kaki dan juga naik dari kaki ke atas, dan juga fungsi saraf yang ke kaki berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan-gangguan oleh toksin-toksin yang mengendap di sekitar lutut. Jadi Anda yang ingin berbekam, jangan takut, dan harus Anda lakukan. Salah satunya yang penting dilakukan ialah berbekamlah di belakang lutut agar kemacetan aliran darah ke kaki, agar kaki Anda tidak sakit nantinya. Ini sangat-sangat menentukan dan sangat penting untuk dilakukan. Jadi berbekamlah di belakang lutut. Abaikan kenyataan yang menyatakan bahwa berbekam di belakang lutut itu tidak baik. Bahkan sangat penting. Bukan baik saja, sangat penting untuk kita melakukan berbekam di sana dan juga di persekitaran sendi-sendi yang lainnya, baik bahu atau pergelangan kaki ataupun di sendi pergelangan tangan. Jadi Nabi menyatakan bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik bila dilakukan dengan ilmu yang mencukupi. Ilmu anatomi tentang darah sangat penting untuk Anda yang membekam, supaya Anda mengetahui dengan betul di mana seharusnya kita letakkan cawan bekam tersebut. Tidak ada satu tempat yang perlu kita bekam untuk satu penyakit. Perlu kita lakukan konsultasi kepada pasien, dan setelah konsultasi itu baru kita tahu di mana tempat bekam yang sesuai dilakukan untuk orang yang bersangkutan. Bisa-bisa saja tempatnya berbeda, walaupun penyakitnya sama. Contoh, orang yang tekanan darahnya tinggi, ada yang sering pening, ada yang juga kuduknya berat, ada juga tanpa gejala tapi tensi tinggi. Maka tempat-tempat berbekamnya juga berbeda-beda sesuai dengan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Jadi bekam yang terbaik kata Rasulullah harus diikuti dengan ilmu yang terbaik, baik bekam, ilmu tentang bekam atau ilmu tentang anatomi darah atau tentang penyakit-penyakit dan ilmu-ilmu lainnya yang menunjang ke arah menjadikan bekam adalah pengobatan yang terbaik, yaitu membuangkan toksin. Sehingga bekam yang kita lakukan betul-betul menepati apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih 1400 tahun yang lalu, yaitu bekam yang membuangkan penyebab kepada penyakit, yaitu toksin. Jadi lakukanlah bekam. Salah satunya tempat yang terbaik ialah di persekitaran sendi, termasuk di belakang lutut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.